Shalom Bapak Ibu, kembali dengan saya Boy Domingus. Saat ini renungan saya kasih judul Pemimpin yang Bertanggung Jawab. Dalam kehidupan kita berorganisasi atau juga berkelompok, pasti adalah seorang yang mengambil beban sebagai seorang pemimpin. Entah dia ditunjuk, entah dia memang mempunyai jiwa seorang pemimpin. Nah, tetapi yang mau saya bahas di sini adalah bagaimana sikap seorang pemimpin yang bertanggung jawab. Dalam hal apa? Coba kita ikuti penjelasan berikutnya. Ayatnya saya ambil dari kitab 1 Tawarik 21 ayat yang ke-17. Demikianlah firman Tuhan. Bukankah aku ini yang menyuruh menghitung rakyat, dan aku sendirilah yang telah berdosa dan yang melakukan kejahatan. Tetapi domba-domba ini, apakah yang dilakukan mereka? Ya Tuhan, Allahku, biarlah kiranya tanganmu menimpa aku dan kaum keluargaku, tetapi janganlah tulah menimpa umatmu. Kisah ini terjadi ketika Daud menghitung jumlah laskar Israel. Ketika Daud menghitung seluruh penduduk Israel. Dan tindakan ini tidak sesuai dengan kehendak Tuhan sehingga menimbulkan tulah di segenap umat Israel. Dan akhirnya Daud menyadari kesalahannya. Apa yang dilakukan Daud ketika dia menyadari kesalahannya? Yang pertama, Daud mengakui kesalahan dengan jujur dan rendah hati. Yang kedua, Daud memikul tanggung jawab atas dampak negatif. Yang ketiga, Daud bersedia menanggung akibat kesalahan demi orang lain. Ketika Daud dengan jujur dan rendah hati mengakui kesalahannya, Daud tidak mencari kambing hitam. Daud tidak mengelak juga dari kesalahannya. Ia dengan tegas berkata, "Bukankah aku ini yang menyuruh menghitung rakyat, dan aku sendirilah yang telah berdosa dan yang melakukan kejahatan." Ini adalah bentuk daripada pengakuan Daud kepada Tuhan, pengakuan atas kesalahannya tanpa mencari kambing hitam dan tidak menyalahkan orang lain. Daud juga memahami dampak daripada dosa atau kesalahan yang dia lakukan. Ia melihat umatnya begitu menderita, mengalami tulah. Daud mengatakan begini, "Tetapi domba-domba ini, apakah yang dilakukan mereka?" Daud menunjukkan empati terhadap umatnya yang menanggung akibat daripada kesalahan yang Daud lakukan. Lalu Daud bilang sama Tuhan begini, "Ya Tuhan Allahku, biarlah kiranya tanganmu menimpa aku dan kaum keluargaku, tetapi janganlah tulah menimpa umatmu." Daud bersedia menanggung akibat daripada kesalahan itu yang dialami oleh rakyatnya. Bahkan dia mau mengorbankan dirinya dan juga keluarganya agar umat Israel tidak menanggung akibat daripada kesalahannya. Dari hal ini kita belajar untuk bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kita. Baik itu kita berorganisasi di gereja ataupun di luar gereja. Banyak dari kita yang menjadi pemimpin di perusahaan-perusahaan, di kelompok-kelompok kecil. Kalau di Alkitab kita bisa belajar dari pemimpin 100, pemimpin 1000, pemimpin 10.000 begitu ya. Nah, tidak masalah kita berada di bagian pemimpin yang mana, di level yang mana, tapi pada saat kita menjabat sebagai seorang pemimpin, kita harus berani bertanggung jawab. Kita bisa mengaplikasikan hal ini dalam kehidupan kita. Kita harus bersedia mengakui kesalahan kita tanpa menyalahkan orang lain atau tanpa kita mengelak. Dan kita juga harus belajar peka, mengenali, memahami dampak yang terjadi daripada kesalahan kita. Dan kita juga mau belajar bersedia bertanggung jawab atau menanggung akibat daripada kesalahan kita, sehingga tim yang kita pimpin akan melihat bahwa kita juga bertanggung jawab atas apa yang sudah kita perintahkan kepada mereka. Tidak semua apa yang kita inginkan dari tim kita itu mengalami keberhasilan. Kadang kita mengalami kegagalan, kadang tim kita juga mengalami ketidakberhasilan, tetapi itu semua menjadi tanggung jawab seorang pemimpin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Tuhan Roh Kudus, terima kasih buat kesempatan yang Tuhan beri untuk setiap kami, Tuhan, menjadi seorang pemimpin dimanapun kami berada. Baik itu di keluarga, di organisasi, formal maupun non-formal. Tuhan, berikan kami hati yang berani untuk bertanggung jawab, berani mengakui kesalahan, berani mengambil alih beban yang terjadi, Tuhan, akibat dampak daripada kesalahan yang terjadi atau kegagalan yang terjadi. Ajar kami, Tuhan, dengan rendah hati, berani mengambil tanggung jawab itu. Dimanapun kami berada, Tuhan, baik juga di keluarga kami, Tuhan, untuk supaya kami menjadi teladan bagi anggota keluarga kami semuanya. Bapa, Tuhan Yesus Roh Kudus, terima kasih. Kami percaya, Tuhan, Engkau selalu menyertai kami dengan Roh Kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus